والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Jamaah tahsinul Quran yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita akan mencoba yaitu membahas hukum lam atau ahkamul lam, ya, yaitu mengenai lam ta'rif. Lam ta'rif adalah dua huruf alif lam yang ditambah pada pangkal kata nama bahasa Arab. Terdapat dua jenis lam ta'rif, yaitu qamariyah dan syamsiyah. Ya. Pertama apa? Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Lam ta'rif qamariyah disebut juga dengan alif lam qamariyah. Qamariyah diambil dari kata qamirun atau bulan, yang maksudnya membaca lam seperti kita memandang tulisan alif lam yang diumpamakan tertulisnya, ya, tertulisnya bulan, sehingga nampak jelas dan terang benderang. Berbeda jika alif lam tersebut, hukum alif lam qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, ya, yang berjumlah sebanyak
14 huruf. Mana hurufnya? Hurufnya adalah alif atau hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itu disebut dengan apa tadi? Huruf apa? Huruf Qamariyah. Ya, sebanyak 14 huruf. Nah, jadi contohnya Al-Haqqah. Lamnya dibaca. Ya, lamnya dibaca. Al-Haqqah. Kemudian Al-Qari'ah. Lamnya dibaca, al, dijelaskan terang benderang. Al-Qari'ah. Kemudian Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Kemudian wal asr. Wal asr. Ini contoh ya. Kemudian wal fajr. Wal fajr. Ya, wal fajr. Jadi lamnya dibaca. Kemudian berikutnya adalah lam ta'rif syamsiyah. Kalau kita kenal syamsiyah itu seperti matahari, ya. Yaitu membaca lam dengan cara diidghamkan, atau yang dimaksud idghamkan dimasukkan, atau kata lain dihilangkan, gitu ya. Diidghamkan huruf lam kepada huruf yang di depannya. Jadi huruf itu diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Apabila alif lam berhadapan dengan ke-14 huruf berikut itu. Juga ada huruf 14. Salah satu daripada huruf yang 14 itu, maka lam itu diidghamkan ke dalam salah satu huruf yang bertemu, yaitu huruf yang ke-14. Mana huruf itu? Hurufnya adalah pertama to, kemudian fa, kemudian shad, ya, kemudian ra, kemudian ta, kemudian dal, ya, huruf dal, kemudian huruf zal, kemudian huruf nun, berikutnya adalah huruf zal, kemudian huruf shin, kemudian huruf za, kemudian huruf zai, kemudian huruf shim, kemudian huruf lam. Jadi kalau ketemu lam yang disebut dengan lam syamsiyah, lam ta'rif syamsiyah, atau alif lam, lamnya lam qamar, alam syamsiyah, yaitu diidghamkan
kepada salah satu huruf yang 14 itu. Jadi hurufnya dideramkan. Ya. Adapun contohnya adalah Ar-Rahman. Itu kan ada alif lam, itu kan ada lamnya. Lamnya dideramkan kepada huruf ra. Ar-Rahman. Jadi masuk dia lam itu. Kemudian Asy-Syamsu wal Qamar. Itu kan ada alif lam, ya. Lamnya itu masuk dia kepada huruf shim. Nah dia Asy-Syamsu wal Qamar. Ya. Contohnya adalah Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Kemudian wadduha. Dari ayat yang kita baca tadi, yang saya baca tadi, termasuk wadduha. Ada lam di sana. Lamnya itu diidghamkan. Jadi lamnya lam apa itu? Syamsiyah. Kemudian wal laili idza saja. Wal laili idza saja. Ya, wal laili idza saja. Ada lam itu dimasukkan, dideramkan kepada huruf lam. Kemudian wan nahari idza jallaha. Ya. Wan nahari idza jallaha. Jadi diidghamkan huruf lam itu kepada apa? Kepada huruf asy-syamsiyah. Baiklah jamaah yang saya hormati, berikut ini akan kita masing-masing akan membacakan surah yang sudah saya bacakan sebelumnya, yaitu wadduha. Jadi wadduha adalah lamnya disebut lam apa? Lam syamsiyah. Jadi materi kita adalah lam ta'rif, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Adapun hukum lam berikutnya disebut dengan lam lafzul jalalah. Ya, apa yang disebut dengan lafzul jalalah adalah kalimat lam yang tertera dalam kalimat Allah. Jadi lafaz Allah itu bila dibacakan itu disebut dengan lafzul jalalah. Cara membacanya ada disebut dengan tafkhim, ada disebut dengan tarqiq. Yang tafkhim itu adalah tebal. Membaca Allah itu tebal. Bila lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharakat fathah dan dhammah. Harakat fathah berbaris di atas, harakat dhammah berbaris di depan. Allah, Rasulullah, tebal. Ya, nah, itu contohnya. Nanti dalam praktik akan ketemu. Kemudian dia dibaca tipis. Kapankah dia dibaca tipis? Lafzul jalalah itu apabila sebelumnya lafaz Allah itu ada huruf berharokat kasrah. Lillah. Nah, ya. Bismillah. Nggak boleh membacanya Bismillah, nggak boleh. Dia tipis ya. Disebut dengan
Bismillah, membacanya harus tipis. Nah, jadi kita lambat-lambat kita akan belajar bagaimana mempraktikkan, mentahsinkan membaca Al-Quran. Demikian materi Ahkamul Lam yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat mempraktikkannya, melaksanakannya dengan baik dan benar. Demikianlah, dan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.